Shalom semua, selamat malam. Selamat hari apa nih? Hari Jumat. Puji syukur kita naikkan ke hadirat Tuhan Yesus karena begitu besar kasih dan setianya. Kita boleh berkumpul kembali nih ya pada malam hari ini. Ini adalah ibadah perdana kita dalam wujud hybrid ya. Jadi ada sebagian teman-teman yang ada di ruang ibadah, ada juga teman-teman yang hadir melalui ibadah Zoom. Kiranya metode ini bisa kita jalankan ke depannya lebih baik lagi ya. Kita bisa berkumpul lagi lebih ramai dari yang saat ini. Tapi kita yakin dan percaya bahwa dengan keberadaan kita seberapapun itu, Tuhan Yesus telah hadir di tengah-tengah kita. Mari teman-teman semua, sebelum kita memulai ibadah kita mengambil saat teduh sejenak. Mari gerakan pemuda GPB Jemaat Nazaret kita bangkit berdiri. Allah yang mulia mengundang kita untuk beribadah kepadanya. Marilah kita memuji dan menyembahnya, mensyukuri segala karyanya dalam kehidupan kita. Mari semua kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti nomor 1, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Pujilah Sang Pencipta. Marilah rekan-rekan gerakan pemuda sekalian, kita arahkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang amat baik, yang sungguh baik memberikan hidup ini kepada kami berterima kasih karena Engkau boleh mengumpulkan kami kembali pada malam hari ini untuk bersama-sama beribadah di ibadah gerakan pemuda. Kiranya Engkau berkati kami, hati dan pikiran kami, agar kami bisa fokus dengan apa yang akan kami lakukan di tempat ini melalui secara langsung maupun secara Zoom. Yakinkan hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti apa yang akan kami dengar melalui ibadah ini, apa yang kami lantunkan melalui puji-pujian yang kami berikan. Biarlah kami bisa memahami ibadah ini seutuhnya
dan kami pun bisa menjadi Alkitab yang terbuka untuk orang-orang di sekitar kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami agar kami bisa menjadi pemuda-pemuda yang bisa mewartakan kabar sukacita-Mu selanjutnya dari tempat ini. Kami juga tak lupa berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin sedang dalam proses untuk bergabung bersama dengan kami, yang sedang dalam perjalanan sampai ke tempat ini dengan selamat, dan juga sedang dalam proses untuk bergabung melalui ruang ibadah secara Zoom. Kau berkati segala proses yang boleh terjadi kepada mereka, agar mereka bisa berkumpul bersama dengan kami, beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan membaca Mazmur. Pembacaan Mazmur pada malam hari ini terambil dari Mazmur 112. Mazmur 112 ayatnya yang pertama hingga yang ke-6. Mazmur 112 ayatnya yang pertama hingga yang ke-6 akan kita bacakan secara bergantian. Kita akan bacakan secara bergantian. Untuk tulisan yang tercetak keluar akan dibacakan oleh saya, kemudian akan dibalas oleh rekan-rekan semua yang nanti dibantu oleh Alicia. Boleh. Kita akan bacanya secara berbalasan. Untuk yang tercetak keluar akan dibacakan oleh saya, yang tercetak ke dalam boleh dibacakan oleh rekan-rekan gerakan pemuda yang ada di rumah melalui Zoom maupun yang ada di dalam ibadah. Baik. Kita akan membacakan Mazmur 112 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-6, dimulai dari saya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Baik, dipersilakan untuk duduk rekan-rekan pemuda semua. Kita akan meresponi Mazmur pujian yang telah kita bacakan tadi dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 363. Kidung Jemaat 363, bait yang pertama dan yang kedua, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semua
Ya, selamat malam semuanya. Waduh, orangnya ada 1236, kenapa suaranya pelan sekali? Selamat malam rekan-rekan. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Allah Maha Besar, kami sangat bersyukur karena kami memiliki Engkau yang maha besar. Dan ajaibnya Engkau yang besar itu selalu ada dalam kehidupan kami, dalam keberadaan kami yang kecil dan terbatas ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Malam ini pun kami sangat bersyukur karena untuk pertama kalinya kami boleh beribadah bersama-sama, berkumpul di sini, bahkan juga berkumpul dengan teman-teman di rumah melalui media Zoom. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan mendiskusikan dan merenungkannya bersama. Kami mohon Roh Kudus-Mu lah yang menguasai akal budi dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti berita firman-Mu itu, dan yang terpenting kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dengarkanlah doa kami ini ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Rekan-rekan boleh berdiri, kita akan baca bersama. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Amos. Amos pasal 9, pasalnya yang terakhir. Amos pasal 9, kita akan baca 6 ayat. Ayat 1 sampai ayat 6, satu perikop ya. Saya akan bacakan ayat ganjil, rekan-rekan bacakan ayat genap ya. Penglihatan kelima, Tuhan dekat mezbah. Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah dan Ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Yuk rekan-rekan, ayat genap, ayat 2. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memagut mereka di sana. Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang, dan semua penduduknya berkabung, dan seluruhnya naik seperti sungai Nil, dan surut seperti sungai Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, teman-teman boleh duduk. Sebelum kita coba sama-sama lihat bacaan Alkitab kita malam hari ini, saya mau tanya dulu, teman-teman kebaktian di sini seneng nggak sih? Senang, kayak anak PA aja, senang gitu. Iya, sebenarnya sih sejujurnya pasti ada yang senang, ada juga yang nggak senang kali ya. Ngapain sih mesti ke gereja gitu kan? Yang di rumah juga gitu mungkin. Ada yang senangnya di rumah tapi nggak bisa ke sini. Tapi ada juga ya emang lebih enak di sini aja sih gitu loh, daripada harus ke gereja. Artinya apapun yang teman-teman rasakan,
kita bersyukur karena kita bisa beribadah bersama dimanapun tempat kita ada saat ini. Artinya yang paling penting adalah bagaimana hati kita, walaupun awalnya mungkin karena nggak enak kah, karena terpaksa kah, karena merasa butuh kah untuk beribadah, apapun motifnya, tetap kita harus yakini bersama bahwa hanya karena Roh Kudus Tuhanlah yang menuntun kita untuk sama-sama beribadah di malam hari ini, di tempat ini maupun dari tempat masing-masing di luar tempat ini. Bacaan kita terambil dari Amos. Belakangan ini memang kita bacaannya Amos ya. Amos itu mungkin pendeta-pendeta pelayan firman yang lalu-lalu di ibadah minggu maupun ibadah keluarga. By the way, ada yang suka ikut ibadah keluarga? Hari apa ya Kak? Kalau nggak salah sih masih Rabu ya. Ikut kalau tugas, ikut kalau katek ya, karena harus ya. Di ibadah-ibadah keluarga maupun di ibadah minggu belakangan ini lebih banyak bacaannya dari Amos, demikian juga dengan SBU kita ya. Amos itu nabi kecil. Kenapa kecil? Bukan karena orangnya kecil, karena kitabnya sedikit dan karena yang diberitakan pun tidak dalam jumlah yang besar gitu ya, berita yang disampaikan. Kemudian Amos itu dia nabi, tapi dia bukan pejabat, bukan orang yang bekerja di kerajaan atau pemerintahan, bukan juga dari kalangan bangsawan seperti Yesaya gitu ya. Tapi Amos adalah seorang peternak domba. Yuk, mana slide-nya? Please help. Yes, thank you. Amos adalah seorang, kebacakah? Salah pakai warna ya. Amos adalah seorang peternak domba. Peternak domba itu penganggon kambing. Dia seorang peternak domba dan dia juga pemungut buah ara. Buah ara itu dijual bukan dijual untuk orang di kalangan hik, tapi orang di kalangan menengah ke bawah. Jadi secara latar belakang sosial kita dapat menafsirkan bahwa Amos adalah orang yang nggak ada apa-apanya gitu loh, di strata sosial masyarakat juga dia bukan siapa-siapa. Lalu Amos berasal dari Tekoa. Tekoa itu di daerah Yerusalem di Israel bagian selatan. Sementara Tuhan memanggil dan mengutus Amos untuk memberitakan firman Tuhan ke kerajaan Israel, yaitu di utara. Jadi kalau teman-teman mau bayangin kurang lebih gini, di sini ada pengurus GP di sini nih, di Nazaret sini. Kemudian ada tugas untuk membawakan suara kenabian, untuk memberitakan sesuatu yang benar, untuk menyampaikan pesan-pesan yang menegur orang lain, tapi di jemaat Petra. Kurang lebih begitu. Jadi bukan di sini tugas itu diberikan, tapi untuk di tempat lain. Secara umum itulah Amos. Lalu kondisinya di saat itu, di mana Amos harus menyampaikan berita firman di kerajaan utara, pemimpin kerajaan di saat itu bukannya menjaga kesejahteraan atau mengupayakan kesejahteraan rakyatnya, tapi justru menindas dan memeras rakyatnya. Di kondisi seperti itulah Tuhan berfirman kepada Amos, sampaikan berita kepada mereka bahwa akan ada penghukuman, akan ada ganjaran buat mereka yang menindas, yang menyusahkan umatku. Kemudian nggak cuma itu, para pemimpin agamanya pun berlaku tidak sebagaimana mestinya, melakukan penyembahan-penyembahan yang bukan kepada Tuhan. Kemudian di sisi lain juga melakukan penyembahan-penyembahan, ibadah-ibadah yang semu dan palsu. Artinya apa? Dalam ibadah diberikan persembahan-persembahan syukur, ibadah-ibadah ritual, tapi kenyataannya kalau pakai bahasa kita sekarang, ibadah aktualnya di luar itu nothing. Di luar malah menindas orang, menyusahkan orang, melakukan hal-hal yang tercemar. Itulah yang terjadi. Di kondisi seperti itulah Tuhan menyampaikan pesan kepada Amos untuk memberitakan firman-Nya, untuk menegur dan membenarkan semua itu. Oke. Apa yang Tuhan mau sampaikan? Satu,
Yo, kayaknya udah lewat 2 slide. Halo? 1 slide lagi, yes. Yang Tuhan mau sampaikan, ketika ada yang salah, aku tidak akan diam. Ketika ada hal yang tidak benar yang umat lakukan, pasti akan ada penghukuman yang diberikan. Tuhan itu maha kasih benar, tapi dia juga maha adil. Salah is salah gitu ya, dan dia tidak punya toleransi terhadap kesalahan. Yang namanya salah, yang namanya dosa, yang namanya tidak benar tetap tidak benar buat Tuhan, dan itu akan ada penghukuman dari Tuhan. Kemudian yang berikut, Tuhan yang maha adil itu juga Tuhan yang maha kasih. Teman-teman boleh tolong baca, kalau kita lihat dari Amos yang tadi kita baca di pasal 9 itu ngomong tentang penghukuman yang Tuhan bilang ya. Kalau aku akan menghukum, memberikan ganjaran atas kesalahan yang dilakukan, kalian gak bakal bisa lari. Mau kemanapun pergi tidak akan bisa pergi, tidak akan bisa sembunyi. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun kamu ngumpet di dasar laut, tetap akan ada ular yang kuutus untuk memagut kamu. Begitu kan? Terus apa lagi? Sekalipun kamu naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Artinya jika Tuhan sudah mengejar kesalahan untuk akan ada penghukuman, itu tidak bisa dihindari. Itu tidak bisa dihindari. No toleransi untuk kesalahan. No toleransi untuk dosa. Itulah Tuhan kita yang maha adil. Tapi bagi mereka yang mau datang mohon pengampunan dan bertobat, akan ada pemulihan. Di bagian paling akhir dari kitab ini, teman-teman boleh tolong baca sama-sama, Amos 9 ayat 14. Udah lama ya gak baca Alkitab begini, pengennya diginiin gitu. Sayangnya gak bisa. Amos 9 ayat 14. Benar kan ya 14? Aku akan memulihkan, itu ayat 14 ya. Teman-teman tolong baca sama-sama. Amos 9 ayat 14. 1, 2, 3. Ya. Pemulihan akan Tuhan berikan bagi mereka yang datang dalam pertobatan dan mohon pengampunannya. Artinya keadilan pasti Tuhan nyatakan, tapi kasih-Nya pun pasti akan Dia berikan kepada orang yang datang mencari Dia, kepada orang yang datang mohon pengampunannya. Gitu ya. Dan inisiatif itu dari Tuhan. Inisiatif itu dari Tuhan. Kita selalu tahu itu ketika pemulihan keselamatan Tuhan berikan kepada kita, itu karena inisiatif Dia, itu karena anugerah Dia, anugerah dari Dia, itu karena kasih dan sayangnya kepada kita. Oke, sampai di sini teman-teman. Judul yang diberikan untuk renungan kita malam ini adalah, ada yang tahu? Nggak ada ya? Kasihan loh yang bikin e-flyer kalau nggak diperhatiin. Kasihan loh yang bikin e-flyer itu mikir loh itu bikinnya dengan satu maksud tertentu, pengurus bergumul menentukan judul itu dengan upaya juga berpikir dan mencoba membuat yang terbaik. Teman yang membuat e-flyer itu, menurut teman-teman, praise him itu apa ya? Apa kaitannya praise him dengan Amos, dengan penghukuman, dengan pemulihan? Kalau nggak ada hubungannya, apakah teman-teman kita apa yang menyusun tema ini salah? Yang pertama teman-teman, ini sedikit mancing aja. Amos itu kan bukan siapa-siapa ya. Kan tadi di awal pembukanya gitu, Amos itu bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan pakai buat apa? Tuhan pakai untuk memberitakan firman ke para pemimpin di kerajaan, para pemimpin agama, para pemuka agama, di mana bukan di tempat dia, di tempat lain. Siapakah Amos? He is nothing, dia bukan siapa-siapa teman-teman. Tuhan memakai dia.
Kalau kita ada di posisi Amos, bukan kalau sih, kita memang ada di posisi Amos. Kita adalah anak-anak Tuhan yang bukan siapa-siapa. Tapi Dia memakai kita untuk memberitakan kebenarannya dalam kehidupan kita setiap hari. Dimanapun tempat kita berada. Apakah kita tidak memuji Tuhan karena itu? Praise Him teman-teman, praise Him. Kita bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan memakai kita untuk menjadi teman kerjanya, memberitakan firman-Nya, memberitakan kebenarannya kepada orang banyak. Pujilah Tuhan karena itu. Yang kedua, tentang yang pertama itu tadi ya, kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan memakai kita. Seperti Amos tadi, Tuhan juga memakai kita untuk memberitakan kebenarannya, menjadi teman sekerjanya. Pujilah Tuhan karena itu. Yang kedua, pengganjaran. Ada nggak yang bisa memuji Tuhan ketika dia sedang mengalami penghukuman? Ketika kita susah karena kesalahan kita, ketika kita jatuh karena kelalaian kita, ketika kita terpuruk karena ketidakmampuan kita, bisa nggak kita memuji Tuhan di kondisi seperti itu? Apakah kita tetap memuji Tuhan di kondisi seperti itu? Jawab jujur ya, jawab jujur. Randy memuji Tuhan nggak kalau di kondisi begitu? Memuji Tuhan nggak kalau di kondisi seperti itu? Apa? Lama tapi tetap memuji Tuhan atau tidak? Akhirnya memuji Tuhan, tapi butuh proses untuk kenapa akhirnya memuji Tuhan? Di kondisi nggak enak loh ini, bukan di kondisi yang lagi bersuka cita bergembira ria, di kondisi dalam kejatuhan karena kesalahan kita sendiri, keambrukan, keterpurukan karena kegagalan kita sendiri, gitu, karena kekurangan kita sendiri. Jatuh dan terhilang karena kita melakukan hal yang salah. Kenapa? Sorry. Pada akhirnya memuji Tuhan juga karena apa? Bener, bener nanya. Oke. Kurang lebih Randy mau bilang bahwa kalaupun akan ada kegagalan yang dirasakan karena kekurangan yang dimiliki, karena kesalahan yang dibuat, tetap itu ada dalam penjagaan Tuhan sehingga itu tidak akan melebihi dari kekuatan yang bisa, dari kekuatan kita untuk bisa menghadapi itu. Begitu ya? Teman-teman, ketika kita jatuh dan terpuruk karena keberdosaan kita, karena kesalahan kita, karena ketidakmampuan kita, sesungguhnya Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa naik kelas, supaya kita bisa menjadi lebih baik, supaya kita tidak terus-menerus ada dalam kesalahan itu. Itu sebabnya praise Him di kondisi seperti itu. Yang berikut, Tuhan yang menganugerahkan keselamatan kepada kita, Dia selalu setia untuk memulihkan kita dalam kondisi apapun. Tapi jangan lari dari Dia ketika jatuh, ketika gagal, ketika kita berdosa, ketika kita melakukan hal yang salah. Cari Dia dan mohon pengampunan dan pertobatannya, Dia pasti akan memulihkan kondisi kita dan memperbaiki kembali keadaan kita. Di kondisi ini pasti dengan mudah kita akan bilang praise to the Lord, ya kan? Di kondisi seperti ini kita pasti akan praise. Oke. Sekarang saatnya saya mau dengar teman-teman sih yang ngomong. Caranya gimana ya? Gimana cara kita memuji Tuhan? Kalau tadi Randy cowok, sekarang cewek deh. Gimana cara kita memuji Tuhan? Praise the Lord. Ada banyak alasan untuk kita memuji Tuhan. Antara lain 3 tadi. Sekarang caranya. Bagaimana caranya kita memuji Tuhan? Contoh 1.
Contoh satu, datang di sini malam ini ya. Datang di sini malam ini di tempat masing-masing membuka Zoom. Di tempatnya masing-masing teman-teman buka aplikasi Zoom-nya. Klik linknya, selesai ikut sama-sama memuji Tuhan di sini. Contoh lain, itu contoh terlalu apa ya? Kurang konkret langsung yang sehari-hari gitu loh. Itu contoh yang sangat pelajaran agama tuh jawabannya biasanya begitu tuh. Ya kan? Kalau lagi ulangan agama, ujian buat yang masih sekolah, itu biasa jawabannya begitu tuh. Klise, dari tadi nggak ketemu. Kalian tahu klise nggak sih? Udah nggak ada ya, zaman sekarang udah nggak ada klise. Kalau dulu tuh moto itu ada plat hitamnya dulu tuh yang buat dicetak foto itu namanya klise. Bayangan, belum jadi beneran. Contoh konkretnya apa? Cara kita memuji Tuhan. Masih diam. Satu tadi beribadah bersama. Dua, hari ini akan ada kesaksian pujian nggak? Nggak ada. Randy nggak jadi nyanyi? Salah ya. Kesaksian pujian, tuh udah jelas dari judulnya udah kesaksian dan pujian. Contoh lainnya. Pokok contoh yang klise-klise gitu saya akan sebutin. Nanti teman-teman sebutin yang lainnya. Dalam keseharian kita apa sih contoh kita memuji Tuhan? Yang konkret aja. Atau nggak pernah ada yang memuji Tuhan kah di sini? Kenapa? Saat teduh setiap hari, ya kan? Itu juga salah satu cara kita memuji Tuhan. Ada lagi? Michael main piano, salah satu contoh memuji Tuhan. Hal lain ya? Kalau nanya di anak-anak PA nih, ketika IMPA, pasti jawaban mereka, kalau sekolah nggak nyontek Ci. Tuh udah dikasih tuh jawabannya anak PA. Kalau teman-teman biasa jawab, cara teman-teman memuji Tuhan itu seperti apa? Contoh konkretnya apa? Ding dong. Melakukan kebaikan kepada setiap orang ya. Setiap orang yang baik ataupun yang tidak baik kepada kita. Melakukan kebaikan kepada setiap orang yang seumuran dengan kita ataupun yang tidak seumuran dengan kita. Melakukan kebaikan kepada setiap orang yang sekeyakinan dengan kita maupun yang tidak. Itu dengan itu kita memuji Tuhan. Ada lagi? Nggak ada lagi? Cuma itu doang? Dua lagi. Aktif berkegiatan dan berpelayan di Gerakan Pemuda. Jadi teman-teman ingat ya, kalau teman-teman tidak aktif di GP, teman-teman tidak memuji Tuhan. Oke, diingat baik-baik. Dalam waktu dekat kita akan ada juga pemilihan diaken dan penatua. Setelah itu akan ada pemilihan pengurus Pelkat. Berdoa dan bergumullah sejak sekarang karena Tuhan akan memakai teman-teman untuk menjadi pelayan-pelayannya. Jangan berpikir karena kita hebat, karena kita kuat, karena kita mampu, karena kita kuliah di tempat yang bagus, karena kita bekerja di tempat yang bagus, karena kita berlatar sosial yang bagus, lalu Tuhan memakai kita. No. Kita bukan siapa-siapa, tapi Dia yang sangat bermurah hati dan menganugerahkan keselamatan kepada kita. Dialah yang memperkenankan kita untuk menjadi teman sekerjanya, untuk menjadi pengurus GP. Jadi itu anugerah teman-teman. Ketika teman-teman dipanggil untuk menjadi pengurus Gerakan Pemuda atau menjadi pelayan di bidang yang lain, itu adalah anugerah. Pujilah Tuhan dengan menyambut panggilan itu. Jangan nunduk semua. Kenapa tiba-tiba semua nunduk? Baik, yang terakhir teman-teman.
Yang terakhir, pujilah Tuhan karena kita bukan siapa-siapa. Dia yang menjadikan kita siapa-siapa. Pujilah Tuhan karena Dia berkenan membenarkan kita ketika kita salah. Pujilah Tuhan karena Dialah yang membiarkan kita terluka, tapi Dia juga yang mengobati luka kita. Pujilah Tuhan karena dalam segala hal aspek kehidupan kita, dalam segala waktu, setiap tarikan nafas dan hembusan nafas kita, Dia menjaga kita. So, berikan hidup kita selalu untuk memuji Tuhan. Amin. Mari gerakan pemuda semua, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 402, bait yang pertama dan yang kedua, Kuperlukan Juru Selamat. Rekan-rekan, mari kita sama-sama berdoa dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, segala puji dan sembah kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur di hari ini merupakan hari pertama Gerakan Pemuda dapat melaksanakan ibadah secara hybrid, online maupun tatap muka setelah sekian lama menahan diri tidak bisa berjumpa dengan rekan-rekan kami. Kami yakin ini semua hanya karena kuasa-Mu yang senantiasa menyertai kami melewati badai pandemi COVID-19. Walaupun pandemi ini belum berakhir, kami sama sekali tidak takut karena kami percaya Tuhan yang selalu menuntun dan melindungi kami semua. Bapa dalam surga, berkatilah kami yang telah menerima berita firman-Mu di malam hari ini. Mampukan kami menjadi pemuda yang taat dan setia, serta bisa menggambarkan cerminan-Mu dimanapun kami berada. Jadikanlah kami pewarta Injil melalui pikiran, tutur kata maupun perbuatan kami.
Tuhan Yesus juga berkatilah gereja kami, berkati ketua majelis jemaat, berkati penatua presbiter, berkati pegawai kantor maupun unit-unit misioner. Tuhan mau campur tangan setiap program yang sedang berjalan maupun program di masa mendatang. Tuhan pakai kami lebih baik lagi di setiap pelayanan kami, hari lepas hari, agar jemaat-Mu dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Terlebih khusus, kami juga ingin berdoa untuk program-program yang tersusun dalam Persekutuan Gerakan Pemuda. Ya Bapa, mungkin banyak rintangan maupun tantangan yang kami hadapi di tengah kesibukan kami masing-masing. Besertalah dengan kami agar kami dapat selalu merasakan kerinduan untuk bersekutu dan memuji Dikau bersama rekan-rekan kami yang lain. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan kami merasakan sukacita bersama rekan-rekan kami yang bertambah satu usia, yaitu Saudari Alicia de Vretes dan Forin. Seturut dengan pertambahan usia mereka juga, Tuhan tambahkan mereka sukacita dalam melayani dan berkatilah mereka selalu dalam perjalanan kehidupan kedua rekan kami di sepanjang setahun ke depan. Bapa, kami ingin menyerahkan juga bagi rekan-rekan kami yang tidak hadir pada hari ini karena terkendala aktivitas yang padat ataupun yang mungkin sedang terbaring sakit. Tuhan beri kesembuhan dan Tuhan beri perlindungan agar di ibadah yang mendatang kami bisa bertemu dan berkumpul lagi dengan rekan-rekan pemuda yang lebih banyak lagi. Tuhan Yesus, kami ingin mendoakan juga untuk setiap aktivitas maupun tanggung jawab yang sedang dihadapi dari masing-masing anggota Gerakan Pemuda. Kami bersyukur ya Bapa di tengah-tengah rekan kami yang merasakan sukacita, namun juga kami ingin mendoakan bagi rekan-rekan kami yang sedang menghadapi persoalan pergumulan yang mengganggu pikiran maupun kesehatan mereka. Tuhan berilah kekuatan dan keteguhan iman bagi teman-teman kami, agar mereka dapat selalu percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus untuk setiap hal yang sedang dihadapi, sehingga hal itu tidak membuat mereka putus asa, melainkan selalu semangat untuk bertumbuh dan selalu berkarya. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bapa dalam surga, masih tentang pergumulan jemaat Tuhan di sini, kami mau berdoa Bapa untuk rencana pelaksanaan pemilihan diaken dan penatua yang sudah mulai dirintis. Berkatilah perencanaan ini sejak awal, berkatilah panitia yang akan mengelola dan melaksanakan kegiatan ini. Kiranya dengan tuntunan Tuhan, pemilihan boleh berjalan dengan baik. Tuhan tolong juga, Tuhan berkati setiap orang yang akan Kau pakai untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu sebagai diaken dan penatua di jemaat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan menentukan, Tuhan juga yang akan selalu mengawal. Setelah itu Bapa juga akan ada pemilihan pengurus Pelkat. Bapa, setiap anak-Mu Kau berikan kesibukan, Kau berikan pekerjaan, kegiatan, aktivitas, dan tanggung jawab dimanapun tempat yang Kau perkenankan. Tapi tolong Bapa, agar kiranya kami setiap anak-Mu ini boleh selalu juga menyerahkan diri untuk melayani Engkau juga dalam persekutuan melalui Gerakan Pemuda di tempat ini. Bapa, persiapkanlah setiap kami untuk menjadi pengurus Gerakan Pemuda, pengurus Pelkat, dan khususnya pengurus Gerakan Pemuda di periode yang akan datang. Dalam kasih dan sayang Tuhan, kami yakini, kami percaya bahwa hanya karena anugerah-Mu, pengurus pemuda akan Kau panggil dan Kau tetapkan sebagai pelayan-pelayan-Mu. Dan buat setiap kami anggota Gerakan Pemuda yang ada di tempat ini, kiranya dengan setiap keberadaan kami, dengan segala fungsi dan aktif dan posisi kami masing-masing, kiranya kami boleh bersatu hati untuk melayani Engkau, memuji nama-Mu melalui setiap hal yang terbaik yang bisa kami lakukan. Bapa dalam surga, di saat ini, malam ini, kami pun mau bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa berkatilah, Bapa jagalah agar keutuhan, keamanan, ketenangan, dan kedamaian boleh selalu ada dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara di sini.
Tolong kami agar sebagai warga negara kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami juga dengan baik, termasuk menjaga keamanan dan ketentraman negeri ini dengan segala fungsi kami setiap pribadi. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami ini. Bapa, berikan mereka hikmat dan tuntunlah agar mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah yang Maha Kasih, akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pemeliharaan-Mu. Dengarkanlah doa kami yang masih tersimpan di dalam lubuk hati kami masing-masing, maupun yang telah kami ucapkan di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman kita masuk ke dalam ungkapan syukur. Mari dengan rela hati dan dengan penuh sukacita kita membawa ungkapan syukur kita seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayatnya yang pertama, yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan lagu dari PKJ 146, bait yang pertama dan yang ketiga, "Bawa Persembahanmu." Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, terimalah persembahan syukur kami ini yang juga berasal daripada-Mu. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan dan kesaksian di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Teman-teman silakan duduk kembali. Selamat malam teman-teman. Aduh, belum makan. Selamat malam teman-teman. Apa kabar GPGPIB? Malu dong sama Pak Ketua yang ada di situ. Boleh sekali lagi ya semangatnya ya. Apa kabar GPGPIB? Luar biasa. Fantastis. Yes. Itu dia. Waduh. Oke, selamat malam teman-teman semua yang hadir di gereja maupun yang hadir di Zoom. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Terima kasih sudah memilih untuk beribadah di sini karena godaan di luar untuk weekend itu banyak banget. Tapi terima kasih teman-teman mau beribadah bersama kami di sini. Warta GP yang pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Cindy selaku pelayan firman. Terima kasih atas firman-Nya. Semoga apa yang boleh kami dengar pada malam hari ini boleh tertanam dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Lalu untuk petugas-petugas hari ini ada Kak Randy, terima kasih liturgos kita. Lalu ada Aulia, Shema, Egi, terima kasih untuk penyanyi solo kita yang suaranya merdu banget dari tadi. Untuk Cia dan Michael, pemain musik kita, terima kasih. Pelayanannya Tuhan Yesus memberkati. Lalu kita ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman kita yang berulang tahun. Di sini ada Cia, yeay, happy birthday. Lalu ada Oin, ada Forin ya, di tanggal 16 Juni kemarin. Lalu warta berikutnya adalah Burns NZ. Kita akan ada badminton yang akan diadakan di hari Minggu tanggal 19 Juni jam 7 malam. Betul ya? Jam 7 malam di Gor Sarwenda. Oh jam berapa? Oh sorry jam 6 teman-teman. Jam 6 pagi. Oh enggak, jam 6 sore ya. Jam 6 sore di Gor Sarwenda Duren Sawit. Listnya sudah ada di grup GP. Jadi teman-teman yang mau daftar boleh mendaftar. Karena udah lumayan ada sekitar 50 orang ya yang daftar ya. Kita bisa berolahraga bareng. Lalu next ibadah GP akan diumumkan nanti di grup GP. Ada NZ Pre-Love, teman-teman boleh cek IG-nya, masih banyak barang-barang yang bagus di NZ Pre-Love, @NZ-Pre-Love. Lalu terakhir nanti jangan langsung pulang karena akan ada konsumsi untuk teman-teman yang hadir di Nazaret. Oke. Terakhir kue bolu beli di Cinere, udah gak tahan pengen dinikmati. Sampai ketemu di next ibadah GP, Tuhan Yesus memberkati. Ya, teman-teman yang terkasih, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari dan ingatlah, pujilah Tuhan melalui pikiranmu, perkataanmu, dan tingkah lakumu dikala senang maupun dikala tidak senang terhadap setiap orang yang baik ataupun yang tidak baik kepada kita. Berbuat baiklah karena dengan demikian kita juga telah memuji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyi bersama, utuslah kami masuk dalam dunia ini menjadi saksi bagi kerajaan-Mu. Kita bakti 115, bait 1 dan 2.
Teman-teman pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau selalu dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.